Assalamualaikum Sobat Peneliti. Dalam seri kedua tentang literatur review kali ini, kita akan membahas bagaimana melakukan literatur review pada dua pendekatan penelitian yang berbeda, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Mari kita simak videonya. Kemudian perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa dalam melakukan literatur review atau artikel review, ternyata ada perbedaan antara penulisan literatur review atau artikel review dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif studies. Di sebelah kiri kita bisa lihat kuantitatif menjelaskan bahwa studi sebelumnya berkaitan dengan topik penelitian yang telah ditemukan atau disimpulkan. Nanti kalau melakukan review yang harus ditekankan pada artikel yang direview yang bersifat kuanti, metodenya menggunakan kuantitatif, studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian telah ditemukan atau disimpulkan, sudah terjawab seperti itu. Kemudian lebih fokus pada metode yang digunakan, ditekankan pada pengukuran atau analisis konseptual tertentu yang ada di penelitian kuantitatif tersebut. Kemudian terdapat variabel yang spesifik, seperti itu, sangat khas sekali di penelitian kuantitatif. Bagaimana penelitian sebelumnya telah dilakukan. Pada penelitian kualitatif, begitu pada artikel kualitatif, fokus penelitian, jika di kualitatif kita menyebutnya dengan fokus penelitian, literatur review berfokusnya lebih luas daripada hipotesis. Jika di kuanti kita lebih menekankan hipotesisnya, tetapi di kualitatif kita lebih berfokus lebih luas daripada pertanyaan penelitian yang diuji. Kemudian ada pendekatan yang secara inklusif terhadap penelitian atau topik tertentu. Kemudian yang terakhir, metode studi sebelumnya lebih fokus pada temuan spesifik dari studi sebelumnya. Jadi nanti ketika menulis review dalam paper atau artikel yang kualitatif ditekankan memang pada tiga hal tersebut. Lebih jelas mengenai penulisan literatur review untuk kuantitatif, ada dua yang coba kami jelaskan, view of literature, kemudian material to include in a review. Yang pertama ini digambarkan sebagai review secara terpisah, yaitu integratif, tinjauan teoritis, dan juga tinjauan metodologis. Terkadang kita melakukan review, kita hanya melakukan review dari penelitian sebelumnya yang bersifat integratif summaries, begitu. Kemudian kita bisa melakukan review pada theoretical review yang berfokus pada teori yang berkaitan dengan masalah yang dipelajari, di mana dia mengintegrasikan teori ke dalam pengantar penelitian. Jadi penulisannya ada di depan. Kemudian memberikan kritik aktual terhadap kekuatan dan juga kelemahan metode. Beberapa hal ini yang juga ditekankan pada review pada artikel kuantitatif. Kemudian peneliti juga perlu mempertimbangkan materi apa yang akan diambil dari studi penelitian yang harus diabstraksi dan bagaimana mengabstraksinya. Kita harus sebutkan masalah yang sedang ditangani, menyebutkan secara singkat tentang sampel, populasi atau subjek penelitian, kemudian tinjauan masalah yang terkait dengan penelitian ini, kita tunjukkan lagi-lagi secara teknis kelemahan metodologi dalam studi tersebut. Di sini komponen kunci yang telah dipilih penulisan dalam melakukan review, ada frasa-frasa memang yang perlu diperhatikan yang cukup khas ketika kita menulis review tentang artikel kuantitatif. Di situ terlihat review dari tujuan dari utama studinya ditunjukkan, kemudian ada angka seperti dia menunjukkan dia menguji model Bigland, kemudian dia menunjukkan 36 area akademik, kemudian dia juga menunjukkan hasil dan juga implikasi praktis dari penelitian ini, dari review kuantitatif ini. Jadi memang sangat khas begitu untuk kuantitatif. Nah, untuk kualitatif di sini bisa kita ketahui bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti tujuan atau pertanyaan, kemudian metodologinya secara epistemologi seperti apa,
context described satisfactorily, kemudian data collection dan analisis, sampling strategisnya, analisis elevated, kemudian proof, reflexivity, materi, dan juga priority of reviewing the literature. Hal-hal yang perlu ditekankan ketika dalam penelitian kualitatif, seperti yang disebutkan di awal tadi, tidak ada pernyataan hipotesis dalam penelitian kuantitatif karena memang tidak menguji melainkan mengeksplorasi, begitu. Kemudian pertanyaannya itu lebih kepada bagaimana, mengapa, bukan seberapa sering, apakah perbedaan, dan juga faktor. Itu sangat khas dengan penelitian kuantitatif. Kemudian pada penelitian kualitatif, bagi penulis tetap kita harus melakukan argumen, ada argumen dari literatur, kemudian teori atau kerangka kerja yang sudah ada sebelumnya, itu harus dijelaskan di depan. Teori atau konsep yang digunakan dalam studi kuantitatif itu seperti apa, begitu dijelaskan di depan. Karena memang tidak, jika di kualitatif kita tidak menguji begitu ya, tetapi kita hanya menginformasikan. Teori bukan hal yang utama ketika kita berbicara tentang penelitian kualitatif. Kemudian tipe riset yang digunakan itu kita juga harus sebutkan nanti ketika kita melakukan review, apakah itu etnografi atau grounded theory, discourse, kemudian metode penelitian itu yang digunakan itu seperti apa kita jelaskan juga. Kemudian apakah pengumpulan dan analisis data itu cukup jelas terperinci untuk kita memahami bagaimana fenomena yang sedang berkembang. Itu juga harus kita perhatikan ketika kita melakukan literatur review yang kualitatif. Kemudian kualitatif yang baik memang harus detail, yaitu biasanya terkait dengan ilmu-ilmu sosial begitu ya, antropologi, sosiologi begitu, memang harus cukup detail untuk konteks fisik, budaya, sosial, dan juga lingkungannya. Kemudian data collection analisis, apakah pengumpulan datanya itu sudah cukup rinci, dan bagaimana analisis mengenai fenomena yang berkembang, apakah sudah dijelaskan di dalam review, di dalam artikel yang bersifat kualitatif tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah sampling strategis, apakah sampel tersebut mencerminkan jenis hasil yang dicapai. Nah, di sini kita juga harus tuliskan ketika kita melakukan review. Kemudian konsep ide yang lebih abstrak dihapus dari kumpulan data utama. Misalnya kalau di kualitatif kita bicaranya ini masalah frase saja. Fase reaksi ahli bedah terhadap komplikasi. Kalau di kualitatif kata-katanya atau frasanya seperti itu. Tetapi kalau di kuantitatif dia tidak abstrak begitu. Jadi dia lebih detail. Jadi lebih panjang untuk kalimat-kalimatnya. Kemudian cara mereka menyajikan temuan mereka juga harus selaras dengan prinsip metodologi yang digunakan. Dua terakhir adalah ide dan konsep dibangun melalui siklus pengumpulan data dan analisis data. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan seperti tempat wawancara diubah dari waktu ke waktu untuk mencerminkan ide-ide yang muncul melalui proses analisis. Atau tertarik dengan konsep ini sehingga mengambil sampel untuk apa? Untuk ditujukan untuk apa? Jadi memang dalam penulisan review perlu kita perhatikan diksi-diksi untuk menyatakan atau menuliskan agar review kita terlihat menjelaskan tentang suatu topik penelitian tertentu, entah itu kuanti, entah itu kuali. Kemudian untuk kajian yang tidak berorientasi pada penelitian seperti esai atau opini, tipologi, begitu, dan sintesis penelitian terdahulu, materi yang digali bisa sebagai berikut. Misalnya, tetap kita harus menyebutkan masalah, kita harus fokuskan pada artikel atau buku dan jurnal yang kita dapatkan. Kemudian kita harus mengidentifikasi tema, topik dalam penelitian ini. Kemudian sampai pada kesimpulan utama yang berkaitan dengan tema ini. Kemudian sebutkan kekurangan dan juga kelebihan dari sebuah studi dengan argumen kita. Nah, ini adalah review dari studi kualitatif begitu ya, sangat khas sekali bahwa dia
bernarasi, artinya ada kata-kata, frase atau diksi yang digunakan itu bercerita karena sifatnya naturalistik begitu ya, mengeksplorasi. Kalau kualitatif, jadi dia memang ada narasi-narasi yang agak panjang begitu dan hampir tidak ada angka, tidak menyebutkan angka tapi dia lebih mendetail. Jika kita simpulkan hal-hal yang perlu diprioritaskan ketika melakukan review, itu setidaknya ada 10 yang harus kita pertimbangkan, misalnya artikel jurnal-jurnal nasional yang terkemuka seperti itu, kemudian studi tunggal dilanjutkan ke sintesis tentang topik seperti menunjukkan keunggulan dan juga kekurangan. Kita mulai dengan studi yang baru begitu 5 atau 10 tahun terakhir atau biasanya 5 tahun terakhir begitu ya. Selalu membaca abstrak itu juga penting karena untuk menghemat waktu juga, setidaknya dari abstrak kita tahu apakah ini relate atau tidak dengan topik yang akan kita pilih begitu. Kemudian mengulas buku, monograf penelitian seperti itu, atau repositori yang ada di perpustakaan UNER itu juga bisa menjadi salah satu source untuk melakukan tinjauan literatur. Kemudian kita harus mempertimbangkan buku dengan satu topik yang berbeda, bahkan dengan penulis yang berbeda. Kemudian kita harus setidaknya kita bisa membaca proceeding, konferensi nasional atau internasional terkait suatu topik. Jadi dari situ pun kita juga bisa tahu topik apa atau hal-hal yang artikel atau tema apa yang saat ini sedang dibicarakan misalnya di bidang ekonomi Islam. Kemudian pada tahap proposal penelitian kita harus melihat abstrak penelitian, koleksi referensi di perpustakaan, database online. Nah, jika memungkinkan pada saat sebelum pandemi, mungkin perpustakaan akses langsung begitu ya untuk mengakses repositori atau tugas akhir seperti skripsi, tesis, disertasi secara langsung. Tetapi untuk saat ini mungkin kita bisa siasati dengan melakukan pesan pinjam repositori untuk kita juga bisa melakukan review terhadap karya ilmiah akhir. Terima kasih telah mengikuti video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan melalui kolom komentar. Dan tetap ikuti seri-seri metode penelitian berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.